Bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri. Lalu ia membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu, oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja.
Maka pada hari itu juga, di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu. Sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja. Dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirza, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel.
yang mendahuluinya. Pada zaman itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Demikian. Efesus pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ia adalah suatu perintah. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu untuk permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala
orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Sekian, Bu. Terima kasih para lektor, terima kasih kepada Bu Nirliana dan Pak Kasianus Dino. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan oleh Gembala kita, Dr. Joseph Pauljang, dengan judul Jihad Fisabilillah. Kepada Pastor Paul, dipersilahkan. Oke, saya baru nyalakan lampu dulu ya. Saudara, ada satu hal yang menarik ya. Hal yang menarik ketika kita bicara tentang tentang peperangan rohani, saudara ya. Peperangan rohani, wah orang karismatik itu paling demen itu ya kalau ada cerita. Dan begitu kan. Kalau cerita peperangan rohani itu orang karismatik dikit-dikit, kita peperangan rohani gitu. Peperangan rohani. Saya ketemu siapa saja di ini, kalau ex di gereja karismatik di Belanda juga sama ya. Peperangan rohani. Tahu nggak yang kamu bicarakan peperangan rohani itu apa? Ya, sini kali kalau kita makanya ikut kelas profetik ya, kita itu ada kelas profetik itu diajarin tuh nanti itu ya. Nah, sebenarnya kita ngapain sih ya di kelas profetik itu ya, tentang roh-roh itu apa yang harus ditengking ya. Kalau kamu ikutin kelas profetik, saya buka rahasianya semuanya, saudara ya. Nah, banyak orang salah salah mengerti tentang peperangan rohani ya. Terus dia bawa pedang-pedangan, waduh dia bawa minyak dicemprot-cemprot, aduh nggak bakal menang kamu saudara, percaya saya. Kalau kamu ikuti cara saya pasti menang. Hmm. Nah ikuti nggak, masalahnya kamu ngikutin cara saya, kamu cuma ikut-ikutan lata tanpa ngerti. Kalau kamu ikut-ikutan juga nggak bakal menang. Kamu kudu ngerti mengapa. Mengapa kudu mengerti mengapa. Nanti kamu menang, saudara, dalam peperangan rohani itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nggak bisa harus pakai nama Yesus masalahnya. Saya lupa ya, kelas profetik berarti bukan kurang 2 kali, saudara, tapi kurang 3 kali. Karena yang terakhir saya mau tambahkan materi khusus ya, yaitu kelas profetik ini hari Jumat, besok kita bicara tentang ya, nubuatan. Terus Jumat depan kita bicara tentang berkat dan kutuk. Tapi yang terakhir kita akan bicara tentang peperangan rohani ya. Yang ikut kelas profetik nanti ya, saya lupa tuh ya tambahan. Saya selalu ditanya tentang peperangan rohani. Nah, saya kasih sedikit saudara ya bocoran. Saudara, di kisah 1 Raja-Raja 16 ya, tadi ada disebutkan 2 nama ya, Samaria dan Yeriko, saudara. Ya, Samaria dan Yeriko. 2 kota ini adalah kota yang terkutuk, saudara ya. Samaria dan Yeriko. Ya, simbol dari penyembahan berhala dan perpecahan, saudara ya. Simbol dari berhala dan perpecahan. Kalau Anda lihat raja-raja Yehuda, lurus saudara generasinya. Kalau Raja Samaria, kalau nggak salah ada tiga kali ganti dinasti, 3 atau 4 kali ganti dinasti itu, saudara. Saya lupa itu ya. Jadi itu bolak-balik gantian, kemudian dibunuh sama orang lain, ya. Sehingga orang-orang Israel itu terpecah.
ya di Samaria itu ya kan, Samaria itu kan namanya kan, Samaria itulah kota gading ya, kota gading dengan segala kemewahan paganisme, saudara ya. Itu adalah Jericho ya, stronghold. Nah, Jericho itu adalah lambang dari stronghold, kebekuan ya. Nah, dua kota ini, yang satu di the ancient father of Israel, kamu harus masuk membongkar stronghold itu, saudara. Membongkar masuk supaya kamu bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, itulah Jericho. Makanya tadi ya, eh, dikutuk nggak boleh membangun stronghold. Kamu tidak boleh membangun kubu-kubu. Nanti kalau Anda baca lagi dalam 2 Korintus 10, 2 Korintus 11 ya, aku mematahkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia. Coba ada yang bisa tolong tampilkan, saudara, kubu-kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Di 2 Korintus, bentar ya, keangkuhan, kubu keangkuhan, coba ya. Ada 2 Korintus 10 ayat 5, saudara. Kami, tolong tampilkan ayatnya, ada yang bisa bantu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah peperangan rohani. Mana bisa ditampilkan nggak ayat ini? Siapa yang bisa bantu nih? Wing, 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 wing. Sampai tadi yang share screen ini. Wah, ada tidur nih orang yang share screen. 2 Korintus 10 ayat yang kelima ya. 2 Korintus 10 ayat 5 mana nih? Ada yang bisa bantu share screen nggak nih? Karena saya, mana nih? Halo, halo. Wah, tidur udah dah. Ya udahlah, usah di ya. Nah, saudara, kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia. Bentar, saya penasaran, loh, share screen ya saudara. Ini supaya Anda ngerti nih. Kalau enggak, Anda nggak ngerti nanti. Ya, terima kasih, Bu Ros. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5 itu ya. Kubu. Nah, inilah Jericho, saudara. Stronghold. Jericho itu adalah simbol keangkuhan, saudara ya. Keangkuhan hidup manusia. Makanya, kalau kamu bangun keangkuhan hidup manusia, kamu kan bayar dengan seluruh keluargamu. Dengan anak sulung, dengan anak bungsu. Artinya apa? Seluruh generasimu habis, saudara. Dengan anak sulung, dengan anak bungsu. Artinya kamu akan rugi. Kalau kamu bangun kalau kamu bangun keangkuhan hidup, gereja yang membangun keangkuhan hidupnya, yang membentengi, apa namanya, liturgi, simbol-simbol demi kebesaran gereja itu. Jangan pikir saya nggak ngerti, saudara. Ketika saya membangun komunitas offline ya, Hagios Den Haag, saya ngerti, saudara. Dan saya tahu bahayanya membangun kubu-kubu, membangun menara Babel, dan apapun tuduhan kalian kepada saya tahu, saudara. Dan saya nggak ngerti, dan kalian nggak usah sok ngajarin saya. Ya, karena saya tahu apa itu kubu-kubu yang dibangun keangkuhan hidup manusia, sehingga orang tidak datang pada Tuhan, tapi datang kepada gereja, datang kepada organisasi gereja, kepada kebesaran nama seseorang. Ya, itulah ya, kubu-kubu itulah Jericho, saudara. Lalu apakah itu Samaria? Terima kasih ya, Bu Ros. Nah, di ayat 24, ayat 24 tadi disebutkan Samaria. Ya, apa itu Samaria? Samaria itu adalah simbol kemewahan dari gereja, saudara. Kemewahan gaya hidup dari pendeta dan gereja. Satu, kubu stronghold. Yang kedua, menara gading. Bukan menara Babel, menara gading. Ketika kalian pengen hidup mewah, ketika kalian pengen ya hidup dalam luxurious ya, itulah sebabnya komunitas kita sederhana, simple, saudara ya. Simple. Kita banyak kasih makan. Itu prioritasnya kita. Ya, saya selalu mengencourage Anda untuk hidup di dalam kesederhanaan. Di dalam kesederhanaan. Walaupun kamu sanggup beli barang mewah, nggak usah. Barang yang sederhana. Bagus itu tidak selalu mahal. Ya, walaupun barang bagus ya ada harganya. Tapi jangan beli barang-barang mewah. Saudara ya. Utamakan hidup sederhana. Bukan pelit ya, sederhana. Memadankan diri. Nggak usah ngoyo. Hidup sederhana.
Goblok-gobloknya kamu ngatur keuangan. Kalau kamu hidup sederhana, kamu akan cukup, saudara. Saat goblok-gobloknya kamu ngatur uang. Kan ada orang yang tidak pandai megang uang ya, ada orang yang tidak pandai mengatur keuangan. Saya termasuk orang yang tidak pandai mengatur keuangan, saudara ya. Karena dari kecil nggak pernah pegang uang saya. Jadi orang tua ajari anakmu pegang uang ya. Orang tua kalau kamu mampu, kalau kamu punya uang berlebih, ya, kamu kasih, anakmu kasih nih, misalnya kasih 100.000 satu minggu, kamu kelola atau terserah, ini kamu kelola. Lihat, diajari nabung, diajari berdiakonia sendiri, ya, diajari nabung, diajari beli barang-barang dia sendiri. Kalau kamu punya lebih, ajari anakmu, saudara. Itu adalah ilmu, ya. Bukan diajari pelit, diajari mengelola uang, bukan diajari pelit, saudara. Bukan diajari bukan diajari foya-foya juga, bukan diajari pelit-pelit juga, bukan diajari foya-foya, mengelola uang itu. Untung rugi kalau kamu beli ini, kamu nggak bisa beli itu. Ya, jadi saudara ya, ajari anak-anak saya, karena kita ada tunjangan dari pemerintah ya, maka uangnya tak kasih, langsung tak transfer. Kalau kamu beli ini, kamu nggak bisa beli itu. Oh, beli, beli, beli. Kamu kalau beli ini, kamu nggak bisa beli laptop. Laptop udah rusak. Dan kita nggak mungkin minta-minta sama orang. Dan nggak mungkin beli bekas terus. Yang lama-lama kan kita beli bekas dari dulu ya, laptop selalu beli bekas ya, karena rusak ya. Jadi bilang, kalau kamu beli-beli belanja-belanja terus, beli sepatu bolak-balik beli. Pertama dia kaget, nggak beli-beli, teman-temannya sepatunya banyak, kamu sepatu tiga saja cukup. Tiga, karena satu untuk winter ya. Satu untuk winter kan beda sama sepatu untuk olahraga. Sepatu sama sepatu harian tiap hari. Sepatu tiga itu cukup. Kalau kita di Eropa nggak mungkin pakai sepatu winter terus panas, saudara ya. Jadi sepatu yang simple, ada sepatu yang buat olahraga, ada sepatu yang buat winter. Punya empat, kadang-kadang sepatu yang buat ke gereja, ya, yang khusus buat ke gereja misalnya. Rata-rata orang sini punya, tapi teman-temannya punya sepatu sampai 10, saudara ya. Nggak perlu kamu sepatu sebanyak itu, buang, belajar buang. Nah, itu ya. Balik lagi ya. Ada Yeriko, sebentar, ini jam berapa nih? Ada Yeriko, ada Samaria. Itulah peperangan rohani. Ya, itulah, kalau Anda lihat tadi ya, raja-raja itu kan saling berperang satu sama lain. Ketika, ya, mengapa gereja itu pecah, saudara? Atau, ya, atau mengapa, ya, gereja yang hidupnya mewah, pendeta-pendetanya, pasti sering pecah. Pecah ya, pecah itu kalau mengundurkan diri beda ya, ya pecah. Dan gereja selalu pecah gara-gara apa, saudara? Rata-rata uang, karena pendeta-pendetanya ingin hidup mewah. Aku ya pengen dapat loh ya, aku ya pengen dapat jatah, ya kan? Coba kalau semua pendetanya mengutamakan hidup sederhana, kalau semua otaknya itu hidup sederhana, itu harus menjadi doktrin yang membentengi kepalamu, saudara. Itu harus menjadi doktrin yang membentengi kepalamu, hidup sederhana. Setiap pagi kamu bangun, otak kamu sampai hidup sederhana, pakaian yang sederhana, ya, hiasan, apa pernik-pernik yang sederhana, hidup yang sederhana, saudara. Nanti kamu bahagia, ya. Jangan membangun kubu-kubu doktrin untuk menyembunyikan hawa nafsumu, saudara. Itulah yang dibangun di Yeriko. Makanya harus dimusnahkan Yeriko dan seluruh isinya, dibasmi, nggak boleh ada yang hidup. Tidak boleh ada hawa nafsu dan hedonisme tersisa dari hidupmu, saudara. Itu benar-benar harus dihabiskan, saudara. Loh, jangan ngomong saya sudah, kita semua terus dalam proses. Karena itu sangat menggoda. Tapi kalau kamu sudah terbiasa hidup sederhana, kamu nggak kepengen barang mewah. Tapi kalau kamu nggak punya barang mewah gara-gara kamu miskin, begitu kamu ada kesempatan, kamu kan delojoh, saudara. Tapi kalau kamu walaupun punya, segini saja tataran hidupnya. Maka ketika kamu diberkati luar biasa, ya kamu segitu saja. Nggak kepengen. Ya, beneran. Itu adalah kebiasaan. Kamu nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi orang yang hidup sederhana, hidup suci, hidup nggak ada, saudara. Itu semua proses dari kebiasaan hidupmu. Makanya stronghold-nya itu harus diruntuhkan dulu. Apa yang menjadi stronghold dalam hidupmu? Ya kan? Keangkuhan hidupmu itu apa? Uangkah? Darah biru kah? Apa yang menjadi stronghold-nya kamu? Yang menyembunyikan, yang kamu buat
kemegahanmu itu, saudara. Ya kan? Itu harus diruntuhkan tiap hari, saudara. Tiap hari. Aku meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Apa yang menjadi keangkuhan hidupmu? Sekolahmu kah? Studimu kah? Gelarmu? Keningratanmu? Itu menjadi stronghold kamu mengenal Tuhan, saudara. Itu harus diruntuhkan. Dan yang kedua tadi ya, kemewahan. Kamu ingin hidup mewah. Apa yang menjadi semua ya, keinginan hidup mewah itu juga harus dihancurkan. Ya, hati-hati saudara ya. Makanya peperangan rohani itu diawali dari meruntuhkan tembok Yeriko dan mengalahkan Samaria, saudara. Ya, Samaria itu artinya harusnya itu bagus ya, penjaga, guardians, reservoir. Tetapi pada kenyataannya Samaria itu tempat di mana ya, di mana dosa itu luar biasa, saudara. Ya. Kemewahan paganisme, hedonisme itu semua di sana. Penyembahan berhala dari sana. Kalau Yerusalem, ya, di mana para nabi dibunuh ya, saudara ya. Bait suci itu simbol agamawi, saudara ya. Makanya diruntuhkan juga loh, saudara nama Tuhan ya. Bait suci 2 kali. Artinya semua ritual-ritual keagamaan itu harus diruntuhkan. Itu mulai dari itu peperangan rohani, saudara. Kamu jangan berpikir peperangan rohani itu kamu ngacung-ngacungin pedang-pedangan beli di pasar, ya, sambil percik-percik minyak sayur atau percik-percik minyak baby oil, ya apa mendingan lah pakai minyak zaitun beli di Israel, saudara ya. Tapi kan bodoh kamu persik-persikin begitu, saudara. Enggak seperti itu. Di zaman perjanjian baru, kita masuk dalam realita, ya, realita. Runtuhkan kubu-kubu keangkuhan hidup kita. Dan jangan menjadi penduduk Samaria, ya. Jangan menjadi penduduk Samaria yang hedonisme, yang suka dengan kemewahan. Itu peperangan rohani mulai dari situ. Kalau kamu sudah kalah, kamu tidak akan bisa ke peperangan rohani itu. Bohong. Itu yang suka pakai ayun-ayun pedang segala macam. Bullshit semua itu, saudara. Belajar sama saya. Mengapa saya selalu berkemenangan? Mengapa Tuhan selalu bela saya? Di dalam semua fitnahan, disantet aja nggak mempan, saudara. Ya, kenapa? Karena saya peruntukkan keangkuhan hidup itu, saudara. Dan yang sangat dekat dengan tadi ya, kemewahan-kemewahan, gaya hidup yang mewah. Ya, kita singkirkan dari keluarga, saya bilang nggak usah mewah-mewah, hidup sederhana. Ya, kita aja pakai mobil tua tahun 2009, saudara ya, masih bagus. Ya, yang penting nggak mogok. Kemarin mogok yang masuk bengkel 3 minggu. Ya, kita hidup sederhana, mau ganti janganlah ini saja. Ya, eman-eman karena mobilnya bagus, kuat ya, mobilnya bandel. Kalau kita ganti baru nggak cocok, saudara ya, 18.000 euro harganya. Buat apa? Mobil yang ini aja bagus. Itu contoh ya, saudara ya. Nah, sebetulnya nggak perlu mobil juga kalau kita ada pelayanan-pelayanan. Cuman kalau di Eropa memang naik kereta 200 euro sehari. Kalau berempat, kalau saya naik mobil cuma 50 euro, saudara. Jadi tetap lebih murah. Ya, saudara ingat-ingat, saudara. Keangkuhan hidupmu, apa yang menjadi keangkuhan hidupmu, apa yang ya dan kemewahan hidupmu. Jangan tinggal di dalam kemewahan, jangan tinggal di Samaria, tinggallah di Yerusalem. Tapi hati-hati, jangan sampai bait suci itu mengungkung Tuhan, sehingga kamu terjebak di dalam simbol dan ritual agama. Ya, ingat-ingat itu awal dari peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati.